Berikutnya, kita akan membahas tentang apa itu diagram Argand. Pada bilangan real, kita mengenal dengan garis bilangan. Pada garis bilangan, kita bisa melihat urutan bilangan real. Pada bilangan real, 0 menempati posisi di tengah dari garis bilangan. Jadi 0 membagi garis bilangan menjadi dua bagian, yaitu bagian sebelah kanan yang merupakan bilangan positif dan sebelah kiri yang merupakan bilangan negatif. Jadi urutannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sebelah kiri 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Bilangan kompleks atau dinotasikan dengan Z dapat dituliskan sebagai X ditambah Y, di mana bagian real dari bilangan kompleks Z adalah X dan bagian imajiner dari bilangan kompleks Z adalah Y. Jadi, untuk menggambarkan bilangan kompleks dalam suatu garis bilangan, kita memerlukan sumbu tambahan, yaitu sumbu untuk bilangan imajiner. Jadi seperti ini. Ini adalah sumbu untuk bagian imajiner, sedangkan ini adalah sumbu untuk bagian real. Dan gabungan dari dua garis bilangan ini membentuk diagram Argand. Jadi diagram Argand dapat digunakan sebagai diagram Argand secara visual mirip dengan sistem koordinat Kartesius. Misalkan kita akan menggambarkan bilangan kompleks Z1 dan Z2, di mana Z1 sama dengan 2 ditambah 3I dan Z2 sama dengan negatif 4 dikurang I. Untuk Z1 yaitu 2 ditambah 3I, di sini kita dapat lihat bahwa bagian realnya adalah 2. Jadi kita bisa mencari di bagian realnya itu adalah 2. Dan di bagian imajinernya itu adalah 3. Jadi jika kita ambil garis putus-putus tegak lurus terhadap sumbu real seperti ini, dan kita ambil garis putus-putus tegak lurus dengan sumbu imajiner tepat di 3 seperti ini, maka titik temu dari dua garis putus-putus ini merupakan posisi Z1, yaitu 2,3. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa cara penulisan bilangan kompleks Z sama dengan X ditambah Y bisa dituliskan sebagai X, Y. Lanjut, untuk Z2 negatif 4 dikurang I. Bagian realnya adalah negatif 4, maka kita cari di sumbu real negatif 4 ini. Kemudian bagian imajinernya
adalah negatif 1, berarti di bawah sini. Kemudian kita tarik garis tegak lurus dengan kedua sumbu, maka titik pertemuan kedua garis tersebut merupakan posisi bilangan kompleks Z2, yaitu negatif 4, negatif 1. Dari gambar ini kita bisa lihat bahwa bilangan kompleks dapat dipandang sebagai vektor. Oleh karena itu, untuk penjumlahan dua buah bilangan kompleks atau lebih, kita bisa menggunakan sifat-sifat vektor. Begitu pula untuk perkalian suatu bilangan kompleks dengan skalar. Jadi, jika diberikan suatu diagram argan dengan dua buah bilangan kompleks Z1 dan Z2, di mana Z1 sama dengan X1, Y1 dan Z2 sama dengan X2, Y2. Untuk menjumlahkan Z1 tambah Z2, kita bisa menggeser Z2 sedemikian sehingga pangkal dari Z2 itu berhimpitan dengan ujung Z1. Jadi vektornya digeser seperti ini. Nah, maka hasil dari Z1 ditambah Z2 adalah bilangan kompleks yang diwakili dengan titik ini, yaitu Z1 ditambah Z2. Jika kita ingin membandingkan hasil dari kedua metode penjumlahan, yaitu melalui gambar dan melalui aljabar, sebagai berikut. Diberikan Z2 diberikan Z1 sama dengan 4 tambah I, dan Z2 itu sama dengan 1 tambah 3I. Maka Z1 tambah Z2 itu sama dengan 4 ditambah I ditambah 1 ditambah 3I. Pada penjumlahan bilangan kompleks, bagian real dijumlahkan dengan bilangan real 4 tambah 1 sama dengan 5, dan bagian imajiner dijumlahkan dengan bagian imajiner I ditambah 3I sama dengan 4I. Maka hasil pada gambar seharusnya adalah 5 ditambah 4I. Mari kita cocokkan. 4 ditambah I ditambah Z2 1 ditambah 3I, hasilnya adalah 5 ditambah 4I. Sesuai. Selanjutnya diberikan dua buah bilangan kompleks Z1 dan Z2 sebagai berikut. Maka penjumlahan dan pengurangan bilangan kompleks Z1 dikurang Z2 sebagai berikut. Z1 dikurang Z2. Karena Z2-nya di sini negatif, maka sesuai dengan sifat pada vektor, Z2-nya berbalik arah atau berlawanan arah. Sehingga jika digambarkan, Z1 yang awalnya Z2 yang awalnya arahnya ke atas berubah menjadi ke bawah. Jadi ketika digeser seperti ini.
digeser sedemikian sehingga pangkal Z2 itu berhimpit dengan ujung Z1, sehingga menjadi seperti ini. Ini merupakan negatif Z2. Awalnya Z2 mengarah ke atas, karena negatif Z2 berarti arahnya berubah. Jadi, Z1 dikurang Z2 diwakili oleh titik ini. Misalkan diberikan contoh, Z1-nya adalah 3 dikurang I dan Z2 adalah 1 ditambah 4I. Maka berapakah Z1 dikurang Z2? Jika kita pindahkan bilangan-bilangan kompleks ini ke dalam diagram argan, maka posisinya diwakili oleh gambar sebagai berikut. Z1-nya adalah 3 dikurang I, jadi posisinya di sini 1, 2, 3, negatif 1, dan Z2-nya adalah 1 ditambah 4I, yaitu 1,4. Maka Z1 dikurang Z2, jika dilihat pada gambar, hasilnya adalah 2, negatif 5. Jika kita menggunakan metode secara aljabar, maka Z1 dikurang Z2 berarti 3 dikurang I dikurang 1 ditambah 4I. Real dengan real, imajiner dengan imajiner, maka Z1 dikurang Z2 sama dengan 2 dikurang 5I, sesuai.